Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 592 mengambil esensi darah. Jika orang sehat kehilangan 2 tetes esensi darah, diperkirakan orang itu akan langsung roboh ke tanah, seolah-olah seluruh tubuhnya lumpuh. Meski kebugaran fisik Thomas Kin jauh lebih baik dari orang biasa, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Proses telah dijelaskan kepada bibi kedua secara spesifik, dan Thomas Kin siap untuk memulai. Supaya aman, Thomas Kin tetap akupuntur di rumah sakit. Noel Kong dengan tegas menentangnya setelah mendengar ini. Gila, Tuan Kin, kamu benar-benar gila. Bahkan jika itu adalah kerabatmu, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini tidak ada bedanya dengan menukar nyawa untuk nyawa. Thomas Kin tersenyum tipis, percayalah, aku akan baik-baik saja, keterampilan medis aku jauh melampaui pengetahuan kamu. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan memarahi Thomas Kin karena merasa dirinya sombong. Bagaimanapun juga, Noel Kong adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Namun, Noel Kong tahu betul bahwa apa yang dikatakan Thomas Kin tidak berlebihan, dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Noel Kong semakin mengagumi Thomas Kin. Dalam proses berobat ke dokter, dia tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang penyakit berat, tetapi juga tentang penyakit umum yang tidak setingkat dengan dokter lainnya. Sebagai contoh, flu biasa dapat diobati oleh Thomas Kin dengan lebih dari selusin cara berbeda. Jika kamu mengikuti pengobatan barat, flu hanyalah flu, dan obat flu adalah obatnya. Tapi di mata tabib, itu sangat berbeda. Setiap flu punya cara pengobatan berbeda. Di benak Thomas Kin ada ratusan macam flu. Guru macam apa yang bisa mengajarkan keterampilan medis seperti itu? Setelah semua persiapan selesai, Thomas Kin berbaring di tempat tidur. Noel Kong sedikit gugup, memegang jarum perak di tangannya, telapak tangannya sudah berkeringat. Tuan Kin, lebih baik Anda melakukannya sendiri. Pengambilan esensi darah ini juga merupakan keahlian yang luar biasa. Secara teori, Noel Kong sudah sampai level ini, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Thomas Kin berkata, tidak apa-apa, ada tingkat toleransi kesalahan. Jika terjadi kesalahan, aku akan mengoreksi kamu. Aku lebih merasa nyaman jika kamu yang melakukannya. Noel Kong menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu aku akan mulai. Setelah berbicara, Noel Kong memegang jarum di kedua tangannya dan menusuk bagian tengah dada Thomas Kin. Pada jenjang master pengobatan Tiongkok, akupuntur dengan satu tangan sudah merupakan operasi dasar, namun kali ini dia masih mencubit jarum perak dengan kedua tangannya. Itu cukup untuk menunjukkan ketegangan dan perhatiannya. Jarum perak menembus dan Thomas Kin hampir tidak merasakan apapun, menunjukkan bahwa titik akupuntur Noel Kong benar. Noel Kong memiliki 9 mention dan 9 duri, meski hanya satu jarum, dia sudah mengeluarkan banyak keringat. Tiba-tiba, Noel Kong mencubit jarum perak itu dan berkata kepada Thomas Kin. Tuan Kin, aku akan mengangkat esensi darah. Thomas Kin mengangguk, tanpa rasa takut. Noel Kong dengan cepat mengangkat jarum perak itu, dan ada setetes darah yang tergantung di ujung jarum itu. Tetesan esensi darah ini berbentuk lingkaran lebih kecil dari tetesan darah biasa, dan warnanya juga sangat terang, digantung di bawah jarum perak, seolah-olah akan jatuh jika diguncang dengan lembut. Tetapi Thomas Kin dan Noel Kong sama-sama tahu bahwa setetes darah ini tidak akan jatuh. Menempatkan jarum perak di wadah khusus, Noel Kong mengeluarkan jarum perak kedua dan menyeka keringat dari kepalanya. Tuan Kin, esensi darah yang kedua. Dr. Stranger, bab 593 pemulihan paman kedua. Wajah Thomas Kin agak pucat saat ini,
dan warna di bibirnya berkurang banyak, tetapi dia menganggukkan kepalanya dengan tegas. Noel Kong melihat kondisi Thomas Kin terlihat cukup baik, dan dia lega. Dengan hati-hati, dia mengambil esensi darah tetes kedua. Setelah tetes darah kedua dikeluarkan, seluruh tubuh Thomas Kin menjadi sangat lemah, dan keadaan itu seperti wanita yang baru saja menjalani operasi caesar. Bantu aku berdiri. Thomas Kin tahu ini bukan hal kecil, tetapi untuk menyembuhkan penyakit paman kedua, risikonya juga sepadan. Noel Kong dan Imelda Ye membantu Thomas Kin berdiri. Pada saat ini, Thomas Kin tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, seperti bibit yang sakit, tetapi dia menggigit bibirnya dan mengambil 2 jarum perak itu dengan darah menggantung di atasnya. 1 jarum ditusukkan ke dada paman kedua Kin. Ketika jarum perak ini tertusuk, paman kedua Kin langsung pingsan, tanpa peringatan. Paman kedua Kin mengerutkan kening, sepertinya kesakitan. Thomas Kin berkata, "Balik badannya." Keduanya buru-buru membalik tubuh paman kedua Kin, dan jarum kedua menembus jantung belakangnya. Untungnya, mereka adalah keluarga, jika tidak, metode ini tidak akan berhasil. Saat kedua jarum perak itu turun, paman kedua Kin tiba-tiba duduk, lalu seteguk darah hitam keluar. Tatapannya kosong. Setelah sekitar beberapa detik, mata paman kedua Kin terangkat sedikit demi sedikit, dan dia melihat sekeliling dengan bingung. Dalam sekejap, 10 tahun ingatan datang ke hatinya, paman kedua Kin tiba-tiba menoleh, wajahnya menjadi sangat bersemangat. Thomas. Melihat mata dalam dan ekspresi tegas paman kedua, Thomas Kin menghela nafas lega, berbaring langsung di tempat tidur, dan pingsan. Paman kedua Kin berbalik dan memegang Thomas Kin di pelukannya, merasa seolah-olah dia adalah kekuatan yang tidak ada habisnya. Thomas. Apa yang terjadi pada Thomas? Hanita Kai di sebelahnya tampak konyol, dan air mata kegembiraan memenuhi matanya. Kakek Kin, jangan terlalu bersemangat, istirahatlah dulu. Thomas menyelamatkanmu, dia baik-baik saja. Noel Kong juga mengangguk, ya, Tuan Kin, ini bukan masalah serius, dia hanya lemah saat ini. Masuk akal jika perlu 1 atau setengah tahun untuk pulih. Namun, melihat kebugaran fisik Tuan Kin, diperkirakan akan baik dalam 2 bulan. Kecepatan generasi darah ditentukan oleh kebugaran fisik seseorang. Menurut fisik orang normal, setelah 2 tetes esensi darah dikeluarkan, orang itu pasti akan segera terbaring di tempat tidur. Tuan Kin sangat berbakat. Setelah mengeluarkan darahnya, dia bisa menyembuhkan orang lain. Dengan tubuh seperti ini, kecepatan regenerasinya pasti sangat cepat. Tidak heran Tuan Kin berani menggunakan metode ini. Saat melihat Thomas Kin tidak sadarkan diri, Denny Zeng langsung berkata, "Sekarang Tuan Kin sangat lemah, hal terpenting bagi kita sekarang adalah melindungi keselamatan Tuan Kin. Berita ini tidak boleh bocor." Paman kedua Kin berkata dengan dingin, "Aku harus memperingati orang-orang yang ada di sini saat ini, jika kalian membocorkannya, kamu akan menanggung risikonya sendiri." Ketika paman kedua Kin berbicara, auranya mendominasi, berbeda dengan penampilannya sebelumnya. Hanita Kai merasa aneh ketika dia menatapnya. Apakah ini masih suaminya? Paman kedua Kin melirik Hanita Kai dengan emosi di matanya. "Hanita, kamu telah merawatku selama bertahun-tahun, itu pasti sulit bagimu. Dalam 10 tahun, ini adalah pertama kalinya paman kedua Kin berbicara dengannya dengan begitu khusyuk, dan Hanita Kai menangis terseduh-seduh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.